Game berjudul Cat Named Mojave merupakan sebuah game indie psikologis yang memang tak terlalu mengedepankan unsur horor. Namun banyak sekali adegan pembunuhan, pembantaian, dan kegelisahan, serta alur yang tak terduga disajikan di game ini. Kisah seseorang yang ingin mendapatkan aki mobil, namun ia harus melakukan banyak hal di luar nalar. Seperti biasa, jangan lupa siapkan snack dan minuman kalian. Penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita mulai saja. Game dimulai dari MC di tempat jalanan raya dengan pemandangan kaktus dan pasir kering di tengah panasnya sinar matahari. Sebuah papan informasi menginformasikan kota terdekat 50 km jauh dari sana. Entah karena putus asa, kita sebut saja sang MC bernama Henry berjalan masuk ke area terlarang. Beberapa suara aneh terdengar dari sana. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan seseorang menyeret sesuatu lewat begitu saja. Saat mendekat terlihat bekas darah begitu banyak terseret meninggalkan jejak yang begitu panjang. Henry mulai masuk semakin dalam. Beberapa bangunan berdiri kokoh tepat di mana darah itu mengarahkan dirinya. Ia mulai menelusuri area sekitar. Tak lupa Henry tetap mengikuti jejak bercak darah di tanah. Bercak itu berhenti di sebuah garasi mobil. Sekertas surat tak jauh dari sana bertuliskan semua orang salah kecuali aku. Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu adalah satu-satunya hal yang nyata di dunia yang penuh dengan benda-benda di ruang? Aku merasakannya setiap hari. Dari Mojave. Aku tidak meminta menjadi makhluk terpintar, tercantik, ataupun makhluk berbahaya yang pernah muncul dari mana. Entah kenapa aku dilahirkan. Aku memang seperti ini. Apakah orang-orang harus melihatku dan mereka harus mencium kakiku atau lari terbirit-birit? Biasanya keduanya. Kemarin aku menatap sebuah dinding selama 3 jam dan kau tahu apa yang terjadi? Aku berhari-hari sudah tidak minum air. Semua orang bertingkah seolah dunia adalah panggung mereka. Kau hanya catatan kaki. Sebuah gambar terlihat seperti bagaimana cara memutilasi hewan. Kurangnya petunjuk membuat Henry memasuki rumah sebelah garasi. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Penghuni rumah tahu kalau seseorang mengikuti serta memasuki rumahnya. Suara itu memerintahkan Henry agar tidak gugup dan memintanya untuk mengobrol dulu. Seseorang mengenakan kostum seperti kucing berdiri menatapnya. Tapi seperti nyata, Henry keheranan membuat penghuni rumah yang tak lain adalah Mojave bertanya kenapa ia melihatnya seperti itu. Mojave bisa saja menanyakan hal yang sama padanya. Mojave bertanya, kenapa Henry bisa sampai ke rumah Mojave? Apakah ia tersesat atau ia sebenarnya bodoh? Cool sekali kucing satu ini. Mojave memiliki persediaan baterai di ruang bawah tanah untuk Henry. Baterai yang dimaksud adalah aki ya. Namun ia harus membantu Mojave terlebih dahulu. Mojave ingin menambah koleksinya, memerintahkan Henry untuk mengambil senapan di atas TV dan pergi berburu, mencari daging Cervimorphus berjumlah 3. Sontak saja Henry kebingungan. Ia tidak tahu apa itu Cervimorphus. Mojave memberitahu bahwa hewan itu mirip dengan rusa. Henry pasti akan tahu. Mojave mempersilahkan Henry memakai gerobak miliknya untuk mengangkut hasil buruan. Mojave menegaskan agar tidak membuat dirinya menunggu. Sedikit berjalan di area rumah, Henry menemukan pesan tidak jelas agar dirinya lari. Tak mempedulikan, Henry mengambil senapan seperti tahu dirinya terancam. Mojave menegaskan agar jangan menarik pelatuk itu, menginfokan kalau Henry akan menyesal jika menarik pelatuk itu. Ya, bagaimana lagi coba? Misinya saja tak sebanding dengan imbalannya. Henry pergi keluar rumah dan mulai berburu. Setelah puas berlatih, Henry berjalan menuju salah satu rumah. Ketika dicek dengan teliti, sebuah keluarga rusa ternyata ada di sana. Henry kemudian masuk ke dalam menjumpai kepala keluarga yang bernama John Doe. Panggil saja John. Mereka kaget bertanya, siapa Henry? Sebelum menjawab pertanyaan, istrinya menghimbau agar tidak kasar. Mereka menawarkan bantuan kepada Henry. Sang ibu rusa bernama Jane memberitahu kalau suaminya John bisa memperbaiki mobil yang rusak. John tidak setuju dengan perkataan Jane. Ia menyuruh agar John tidak ia anggap seperti relawan. Jane menyela kemalasan John.
Ia mengatakan kalau John melakukan sepanjang hari ini hanyalah minum-minum. Jen sudah memanggang pai, menyuruh mereka berdua makan terlebih dahulu lalu pergi. John mengiyakan saja. Ia tidak ingin kalau dirinya tidur di luar pada malam hari. Anak rusa bernama John Junior hanya diam saja. Karena Henry membawa senapan, membuat John bertanya apakah ia adalah seorang polisi. Kenapa penampilannya tidak terlihat seperti polisi pada umumnya? Belum selesai berbicara, Jen menyela pembicaraan, meminta pertolongan kepada Henry mencarikan pisau untuk memotong pai. John menawarkan bantuan agar Henry tidak kerepotan. Jen berkata tidak, karena nanti jadi berantakan dan tidak rata saat dipotong. John marah dengan terpaksa mempersilahkan Henry untuk mencari pisau. Ia berpikir ada pisau di kamar anaknya Junior. Saat ia menuju ke kamar, tiba-tiba Mojave datang mengagetkan melihat dari jendela kamar. Ia memberitahu itu adalah kesempatan. Mojave menyuruh agar menembak keluarga rusa yang ternyata itu adalah Garvey Morpus. Henry berjalan menuju dapur dan kemudian ia memotong pai. Jen marah karena potongan pai Henry mengotori Jen. John ingin membersihkan diri Jen, tapi Jen tidak perlu merepotkan John karena ada Henry yang bisa membersihkan dirinya. Layar menghitam. Jen berkata begitu lembut, kamu pasti terampil menggunakan tanganmu. Jen menceritakan kejadian kenapa mereka bisa tinggal di sana. Singkatnya cerita, setelah John dipecat dari pekerjaannya, ini adalah tempat termurah yang bisa mereka temukan. Begitulah akhirnya mereka berada di tengah antah berantah. Ya, dari masa lalu ada yang sibuk, kata John menambahi. Jen sedikit curiga, apa yang kamu katakan kepada dia? Tapi John menyela, ia ingin sebuah tol bir. Jen meminta agar Junior berhenti menyanyi dari tadi. Jen juga menekankan agar John tidak meminum bir terus-menerus, karena itulah penyebab mereka ada di tempat ini. John menduga meja makan. Ia mengulangi kata-kata Jen sebelumnya, seperti ia sudah muak dengan Jen. John terus terang mengapa Jen tidak memberitahu alasan sebenarnya mereka ada di sini. Jen meminta maaf kepada Henry, mengatakan bahwa John sedang mabuk yang membuat dirinya berbicara asal-asalan. John ingin buang air kecil dulu sebelum mereka pergi memperbaiki mobil yang rusak. Jen meminta Junior membersihkan kamarnya. Dengan nada pelan, Jen membutuhkan bantuan Henry untuk membawanya pergi jauh dari sini. Jen tidak tahan hidup di sana. Ia menawarkan kalau dirinya ikut, maka Henry akan bahagia. Jen merasa jatuh cinta kepada Henry. Apakah Henry juga menyukai Jen? Tanya dengan pelan. Oh si Mbak Jen, kamu itu rusa ya? Mohon adabnya sebagai hewan dijaga ya. Jen merencanakan di tengah malam temui dirinya di jalan utama. Jen akan menunggu di sana. Ia tidak peduli kemana Henry membawanya. Jen hanya ingin bersamanya. John keluar dari kamar mandi. Ia bertanya apa yang terjadi sebelumnya. Jen berbohong mengatakan ia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Henry. Akan tetapi Jen curiga karena Jen seperti selalu menggoda Henry. Tapi Jen tetap pada pendiriannya. Ia mengatakan kalau dirinya hanya bersikap ramah saja. Akibat Jen berbicara seperti itu, John marah mendorong Henry jatuh ke belakang, mempertanyakan bagaimana menurut itu bagus sekali. John terus marah. Ia mengatakan semua itu kesalahan Henry. Hal ini Henry tidak punya pilihan lain. Dan pada akhirnya ia terpaksa menembak John dengan shotgun yang diberi oleh Mojave. Sontak teriakan Jen begitu kerasnya dengan suara tembakan. Perburuan telah dimulai. Jen dan Junior berlarian ke sana kemari berteriak shock ketakutan. Suaranya agak gimana gitu ya. Kembali ke cerita, Henry terus mengejar segera menembak lagi. Setelah semuanya tertembak, Henry mengangkut mereka semua ke gerobak yang sudah disiapkan. Sebuah catatan di pintu bertuliskan agar bawa mayat-mayat itu ke garasi polisi mereka, lalu potong-potong tubuh mereka. Setelah itu, buang mayat-mayat itu ke ruang bawah tanah. Temunya aku setelah selesai. Sudah pasti itu adalah catatan Mojave. Sesuai dengan perintah dari Mojave, Henry mulai mengeksekusi mereka satu persatu. Sesuai dengan petunjuk yang ada di gambar, dimulai dari potong kepala, mengulitinya, memotong tangan kanan dan juga kiri, tak lupa memotong kaki kanan dan kaki sebelah kiri. Lalu membuang mayat ke dalam ruang bawah tanah. Satu persatu ia lakukan kepada mayat-mayat itu secara bergantian. Setelah semua mayat selesai diurus, Henry masuk ke dalam rumah dan menemukan Mojave sedang berpesta dan berjoget ria.
merayakan kematian para Kervimorphus. Sadar Mojave melihat Henry masuk, ia menghentikan musik meminta agar Henry masuk ke dalam, jangan seperti mengendap-endap. Wow, itu baru daging berkualitas tinggi yang kau bawa. Lihatlah ototnya, ketakutan yang tak bernyawa itu. Aku berhasil mendapatkan sedikit piala sendiri, lalu menggantungkannya di ruang lain untuk mengeluarkan darahnya. Harus dibiarkan mengering perlahan, seperti menyeduh teh, membuat rasanya lebih bersih. Jujur, ada momen tepat sebelum pembunuhan, kau tahu? Keheningan. Kau menahan napas, mereka juga menahan napas, dan untuk sedetik, hanya sedetik, kalian berdua saling memahami, lalu dor. Pemahaman berakhir, kata Mojave. Ia kembali berbicara, menanyakan kepada Henry, jadi, katakan padaku, apakah itu menyentuh hatimu? Apakah kamu menikmati suara tulang yang patah? Apakah itu membuat jantungmu berdebar kencang? Apakah kamu menyukainya? Jujurlah, aku akan tahu jika kamu berbohong. Henry dihadapkan oleh dua pilihan, mengatakan ya itu benar atau saya tidak punya pilihan. Jika Henry memilih untuk jujur mengatakan ia tidak punya pilihan, respon Mojave justru berbicara soal lagu lama tentang aku tidak punya pilihan. Kamu memilih untuk menarik pelatuknya, kau memilih untuk menyeret mayat-mayat yang menggeliat itu kembali ke sini seperti anjing yang membawa koran. Jangan berbohong, kau senang mereka mempermudahmu, senang mereka memberimu izin. Baiklah, saatnya kita berbicara tentang pokok bahasan selanjutnya, kata Mojave. Namun, tiba-tiba listrik mati. Mojave meminta bantuan Henry agar pergi samping rumah, memukul generator agar bisa hidup kembali. Henry berjalan keluar rumah, memukul-mukul generator agar secepatnya bisa berfungsi kembali. Akhirnya pun bisa setelah beberapa kali percobaan. Henry kembali masuk rumah berjumpa dengan Mojave yang fokus terhadap lukisan menempel di dinding, sambil berkata, lihatlah betapa agungnya dia bersinar dengan kesempurnaan murni. Setiap inci tubuhnya dipahat untuk menyenangkan rahmat yang lebih tinggi. Ada kedalaman di mata itu. Mata itu tenang, namun penuh pengertian. Tidak ada penghakiman, tidak perlu. Kau bahkan tak berusaha, kan? Kau bisa membuat ruangan itu bertekuk lutut hanya dengan kehadiranmu. Aku bisa tinggal di sini selamanya seperti ini saja, bukankah begitu? Tanya Mojave. Henry kembali dibuat oleh dua pilihan, yaitu hanya terlihat seperti anjing atau memilih itu hal yang luar biasa. Apabila memilih itu hanya terlihat seperti anjing, Mojave akan menjelaskan bahwa itu adalah malaikat yang dipahat dari bulu dan keheningan cetak biru keanggunan yang digambar sejauh sebelum kita mendapatkan kata itu. Tidakkah kau melihat beban di mata itu? Keheningan yang membuat segala sesuatu yang lain tampak seperti kebisingan. Kasihan sekali kau, makhluk buta. Aku seharusnya mengasihanimu. Sungguh, aku seharusnya. Mojave pergi secepat mungkin setelah merendahkan Henry. Tapi ia ternyata menuju ke dapur melanjutkan pembicaraan di sana saja. Sebelum lanjut, apa yang terjadi jika kita memilih untuk merespon bahwa lukisan itu luar biasa? Mojave akan membenarkan perkataan Henry, lalu berkata, kau pun bisa melihatnya, bukan? Itu bukan hanya bentuknya, tapi juga kehadirannya. Ada semacam keilahian yang melayang dalam dirinya, seolah dunia berhenti berputar cukup lama agar makhluk ini tercipta. Banyak orang melewati keajaiban dan menyebutnya biasa saja, tapi tidak denganmu, tidak sebuta orang lain. Itu melegakan. Respon Mojave kali ini memuji, namun tetap tidak berpengaruh pada cerita. Sekarang kita bahas lagi. Saat berjalan, kita diperlihatkan sebuah bungkusan berbentuk seperti mayat tergantung di sebuah ruangan. Sekarang kita bahas lagi alurnya. Setelah itu Mojave meminta Henry agar berjalan melewati ladang jagung dan jangan sampai tersesat di sana. Setelah keluar, ia nanti akan menemukan sebuah gereja. Mojave menghimbau agar tetap hati-hati, karena banyak penggemar fanatik di luar sana. Tidak perlu membawa gerobak. Henry cukup membawa pulang satu trofi saja, yang dimana itu adalah mayat. Henry menuruti perintah dari Mojave, keluar rumah menuju ke ladang jagung untuk sampai di gereja. Henry mulai berjalan melewati jalanan yang tersedia, mengikuti petunjuk arah di sana. Di tengah jalan, ia menemukan sesuatu yang janggal. Beberapa langkah, ia menemukan bercak darah banyak bersamaan dengan seekor kelinci tergeletak sekarat merintih kesakitan karena tubuhnya tinggal setengah badan saja. Henry menembak kelinci untuk mengakhiri penderitaannya. Sebuah patung-patungan sawah berdiri menatapnya, tak mempan walau ditembak, karena memang itu benda mati. Namun saat Henry tak menatapnya kembali, patung itu bergerak secepat mengikuti dirinya. Henry tak terlalu mempedulikan itu. Ia tetap menelusuri ladang jagung menuju ke tempat tujuan. Apabila ia benar-benar tak mau menatap sedikit pun, maka orang-orangan sawah itu akan
Berjalan cukup jauh, Henry menemukan sesuatu seperti tulang mayat di situ. Ada juga sebuah kulkas tua yang sudah tak berfungsi dan berkarat. Sebuah buku di dekat sumur berjudul The Boy of the Wheel menceritakan tentang seorang anak jatuh dari sumur karena tidak mengindahkan peraturan. Dia menjerit minta tolong, jeritan tanpa harapan. Sekarang dia menjadi kisah yang diceritakan orang-orang tua. Mereka menyebutnya anak laki-laki dari sumur. Ada yang bilang kalau kau menatap, matamu akan bengkak, bulat lebar, rasa sakitnya seperti neraka. Dan jika kau berlama-lama, waktu akan membuktikan kau pun akan bergabung dengan anak laki-laki di dalam sumur itu. Setelah selesai membaca buku, tiba-tiba muncul sesosok penghuni sumur keluar dari dalam sumur. Bergegas, Henry pun menembaknya masuk ke dalam lagi. Entah tak ada harapan lagi karena tersesat. Henry mendekati orang-orangan sawah dan ia diseret ke sebuah tempat. Beberapa bungkusan seperti mayat ada di situ. Beruntung Mojave berada di sana menawarkan bantuan. Sambil bertanya kenapa ia di atas sana, seolah Henry sudah menjelaskan, Mojave membantunya untuk turun. Mojave lalu mengatakan, aku berusaha menghindari benda itu sebisa mungkin. Kau beruntung aku datang. Biasanya benda itu membuat korbannya terus berkeliaran di labirin sampai mereka kelelahan. Terkadang hanya beberapa jam, terkadang 1 atau 2 hari. Kemudian begitu mereka berada di ambang kematian, memohon agar semuanya berakhir, mereka akan digantung hingga membusuk di bawah terik matahari. Itulah arah takdirmu. Seandainya aku tidak datang mencari Ernest, yang tak lain adalah ayam peliharaan Mojave. Tidak ada yang berharga di sini. Semuanya sudah membusuk. Pergilah ke gereja. Gerbangnya sudah terbuka. Langsung menuju ke tempatku. Tidak perlu menyeret dirimu melewati jebakan maut ini lagi, kata Mojave. Henry mulai berjalan. Entah apa yang terjadi. Seekor kelinci berteriak kencang kaget karena kehadirannya. Kelinci itu bernama Layla. Ia meminta maaf karena tak sengaja kaget saat melihat Henry. Layla dan adiknya diserang di labirin itu oleh sesuatu. Kacamatanya hancur berkeping-keping, tapi Layla bisa mendengar teriakan. Ia tahu adiknya tidak selamat, ibu mereka sedang sakit. Mereka berpikir kalau melewati ladang jagung justru lebih cepat sampai mengirim obatnya. Layla ingin segera keluar dari ladang. Ia tak mau apabila harus kehilangan ibunya juga. Layla meminta tolong Henry apabila menemukan kacamata, tolong untuk memberikan kepadanya. Henry hanya diam seolah merespon biasa saja, melanjutkan berjalan melihat papan menuju arah gereja. Benar saja, arah itu membawanya ke sebuah jalan menuju gereja yang terlihat tak terlalu jauh. Akan tetapi beberapa mayat tergeletak di sana. Entah apa yang telah terjadi. Banyak benda seperti daging bergerak mengayun-ayun. Rumah kecil tak berpenghuni, hanya sisa-sisa tulang dari sebuah bangkai. Sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Mojave ada di sana, menginformasikan cerita dari pengalaman Mojave waktu kecil yang tak memiliki orang tua, bahkan nama. Memiliki kehidupan yang cukup pahit serta sulit. Dirinya berpikir suatu saat ada yang menolong dirinya. Aku tak lagi menginginkan keadilannya. Aku tak butuh pengertiannya. Aku hanya ingin dunia tahu apa yang telah dilakukannya padaku. Catatan itu seperti menunjukkan pengalaman dirinya terhadap seseorang. Henry kembali melanjutkan perjalanannya. Berjalan lagi, Henry menemukan perangkat penyaluran listrik yang sepertinya terhubung pada suatu jembatan. Ia pun menembaknya. Benar saja, jembatan terbuka. Henry menyeberangi jurang menuju ke sebuah bangunan. Di sana, sebuah catatan mengatakan saudara Malcolm. Kami sudah bilang, jangan sampai terlambat untuk khotbah. Kuncinya otomatis. Jika kalau kamu tidak datang segera tepat waktu, kamu tidak beruntung. Dan jangan mengintip ke belakang, mencoba mengakalinya. Kamu mungkin akan merusak sesuatu lagi. Entah apa yang merasuki pikiran Henry, seekor kambing berjalan tegak menuju ke arahnya. Namun, ia menembak semudah itu, lalu pergi meninggalkan mayat bergeletak begitu saja. Catatan kembali terlihat menginformasikan untuk kembali ke sisi jembatan yang lain. Di dekat pagar, sebuah telepon akan menunggu di dekat punggung bukit. Angkat telepon itu saat berdering, suara akan berbicara dan jawaban akan diberikan. Beberapa catatan lain ada di sana yang tak bisa gua bacakan satu persatu karena itu memang kurang penting. Henry masuk ke sebuah bangunan. Ia menemukan sebuah kacamata dan telepon berdering di sebelahnya. Pada saat dijawab hanya terdengar suara nafas tak jelas. Ia kembali ke tempat yang menampilkan beberapa hewan di TV. Catatan tertulis tentang ciri-ciri hewan yang sesuai di setiap nomornya. Tentang sistem keamanan, apabila jawaban tebakan hewan salah, TV akan tetap menunjukkan tanda silang. Namun apabila sudah benar maka akan menunjukkan tanda centang warna hijau. Akhirnya Henry bisa memasuki gereja. Pendeta di sana langsung mengatakan, kematian akhirnya telah memasuki pintu kita. Dengan wajah orang asing, namaku Hieronymus.
Mari kita berbicara. Kau tak akan celaka. Kita telah menunggu begitu lama. Para gelandangan ini telah menderita melebihi batas. Hieronymus banyak sekali yapping. Inti dari yappingannya adalah mereka bermaksud untuk memutuskan siklus dan naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tubuh mereka akan hancur, tetapi jiwa mereka bebas. Para domba meminta untuk dibebaskan dari penderitaan. Hieronymus mengatakan hanya ada satu masalah. Sebut saja ironi ilahi. Untuk naik ke atas, mereka tidak bisa bunuh diri atau saling melukai. Hasilnya adalah pembantaian yang tadi Henry saksikan dalam perjalanan ke sini. Ini adalah paradoks tahanan. Ia terkunci di dalam sangkar, kunci di tangan Henry. Namun menggunakannya justru akan mendatangkan kutukan baginya. Tapi Henry tidak terikat seperti mereka. Mereka menganggap Henry adalah orang luar yang berperan sebagai pembebasan ilahi. Di sini kita diberikan pilihan untuk tidak membunuh mereka semua atau memilih untuk membebaskan semua jiwa mereka, yang artinya membantai habis. Kita memilih untuk membunuh mereka semua saja. Pendeta mengatakan akan bunuh setiap orang dari mereka dan cari di antara sisa-sisa yang ada untuk menemukan kunci yang sudah ditelan. Langsung saja tanpa harus mendengar suara yapping dari pendeta, Henry mulai membantai satu persatu menggunakan shotgunnya. Henry memotong satu persatu mayat, mencari keberadaan kunci dengan pisau tajamnya. Sampai akhirnya ia menemukan kunci dari salah satu mayat. Henry bergegas kembali menuju ladang jagung untuk menemui Layla yang telah lama menunggu. Ia memberikan kacamata yang telah ditemukan. Layla pun berterima kasih, lalu berpamitan pergi mengantarkan obat yang dibawa. Henry berjalan pulang menuju garansi tempat mutilasi milik Mojave untuk memotong tubuh kambing. Akan tetapi, kambing itu bersuara dengan mata kelap-kelip menatap Henry. Ia pun melempar ke ruang bawah tanah. Tugas sudah selesai. Saatnya Henry bertemu dengan Mojave. Mojave sendiri sudah duduk menunggu dirinya datang. Kucing oranye itu memperlihatkan hasil buruan Henry tadi. Mojave bertanya-tanya dengan Henry tentang unsur psikopat yang sudah tak masuk akal. Jangan bilang kamu tidak merasakannya. Kamu tidak benar-benar melakukan semua ini hanya demi aki mobil, kan? Tiba-tiba Mojave menawarkan daging kepada Henry untuk dimakan. Kita diberi pilihan untuk merespon tidak lapar atau justru menerima dan memakannya. Kita memilih untuk menolak saja. Namun respon Mojave meyakinkan kalau menolak makanan yang ditawarkan tuan rumah itu tidak sopan. Tanpa basa-basi, Mojave menyodorkan daging ke mulut Henry secara paksa. Henry dengan terpaksa menelan daging itu. Ketika dirinya pergi, Mojave menyiapkan kejutan untuk dirinya. Mojave melihat Henry dan Layla berdua mengobrol dan Mojave merasa kalau Henry menyukainya. Jadi Mojave membawanya ke sini untuk Henry. Mojave menjelaskan kalau keterkaitan itu adalah kelemahan. Darah terus mengucur deras dari perut Layla. Henry diberi pilihan untuk mengakhiri segera penderitaan atau membiarkan Layla tersiksa hingga mati. Mojave menjelaskan kalau ia ingin mangsa lagi. Mangsa selanjutnya adalah Atticus. Mojave bahkan tidak tahu dia itu siapa. Tapi yang ia tahu, dia orang yang gemuk, sombong, dan menyepelekan. Sangat angkuh. Dia punya mata besar dan lembut. Seolah-olah dia pernah melihat surga dan ingin membawa orang ke sana. Dan suaranya seperti sutra laba-laba, halus dan lembut, seolah-olah dia sedang merangkai puisi. Pria itu mesum, menggunakan sesuatu seperti parfum untuk menutupi kebusukannya. Itulah yang dideskripsikan Mojave kepada Henry. Mojave kembali menyuruh dirinya agar membunuh seseorang lagi. Sebelum itu, ia menembakkan senapan ke tubuh Layla yang sedang merintih kesakitan. Henry berjalan keluar menuju rumah target selanjutnya. Mojave kembali menyuruh dirinya agar membunuh seseorang lagi. Sebelum itu, ia menembakkan senapan ke tubuh Layla yang sedang merintih kesakitan. Sebuah catatan di depan rumah dan juga buku lelucon. Henry masuk ke dalam rumah, menelusuri semua ruangan. Seekor burung hantu setengah manusia duduk di sofa. Terlihat seperti ciri-ciri target yang dikatakan oleh Mojave. Atticus, si burung hantu, mengatakan ia memiliki ingatan yang agak lupa. Atticus tahu kalau Henry dari rumah Mojave. Menurutnya, Mojave merupakan orang yang aneh. Bukannya mau ikut campur urusan Henry, tapi Atticus menyarankan sebaiknya menjauhinya. Ia mempersilahkan Henry agar duduk dulu berbincang menceritakan kejadian dirinya dengan Mojave. Atticus kaget perbuatan yang Henry lakukan semua itu hanya perkara aki mobil. Urusan Mojave terdengar aneh baginya. Atticus menyuruh Henry agar tidak berada di kawasan ini. Atticus suka mengotak-atik barang. Ia yakin ada aki di ruang bawah tanah. Menawarkan bantuan kepada Henry untuk mengambil semuanya tanpa syarat apapun. Atticus beranjak berdiri dari sofa. Ia secepatnya mengambilkan aki agar tak membuang banyak waktu. Di ruang bawah tanah, Atticus menunjuk ke bagian dalam ruang itu. Sebuah kotak kado terpampang. Namun, entah apa yang terjadi, Henry bangun dari pingsannya. Secarik surat mengatakan tidak ada jalan keluar.
Terimalah jika kau mencoba, binatang buasku akan menyeretmu kembali. Sebuah ember terdapat palu di dalamnya. Henry mengambil dan berusaha membuka akses keluar pintu dengan paksa. Ia berjalan keluar ruangan, namun pintu utama tertutup. Henry mencari cara lain. Beberapa pesan kertas sebagai petunjuk kode akses pintu ada di sana. Setelah Henry berhasil menyelesaikan teka-teki, ia mencoba memasukkan kode yang sudah diperoleh. Satu persatu angka yang memasukkan. Dan benar saja, akses pintu bisa dibuka. Henry melanjutkan berjalan menuju keluar, namun ruangan selanjutnya begitu gelap. Perlu tambahan sekring untuk menyalakan lampu. Ia mengambil sekring lain, memasangnya kembali di kotak listrik berbeda. Ia mengambil sebuah cairan oranye di dekat pintu keluar. Catatan Atticus menunjukkan mesin kehabisan daya dan seorang meninggalkan beberapa botol bahan bakar berserakan di sekitar. Ia harus mencarinya dan mengisinya. Selain itu, akan menjatuhkan kunci gudang sialan itu ke dalam palung saat memberi makan binatang buas itu. Kurasa si bodoh itu menelannya utuh. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya kembali sekarang. Henry mengambil lagi cairan oranye yang tersedia. Salah satu korban meminta tolong untuk dibebaskan. Atticus menghancurkan tulang belakang korban dan mengunci di kandang. Korban berspekulasi kalau Atticus mengutak-atik pipa di sana untuk menyalakan kandang-kandang. Semua cairan sudah terpasang. Henry mulai menyusun pipa-pipa dengan benar satu persatu. Ia mengambil rusa dari kandang memberikannya ke Baby. Sontak Baby senang kegirangan. Henry mengambil daging lagi, namun Baby tak menyukai itu. Ternyata ada kunci keluar di sela daging. Henry berjalan bergegas menuju pintu keluar. Tiba-tiba, Wojciech muncul dari balik pintu lain. Ia mendengar suara melengking di bawah sana. Wojciech mengatakan Henry saja menyelesaikan perbuatan itu. Jujur, sedikit kecewa, karena di waktu itu Wojciech bisa berolahraga. Henry masuk kembali ke dalam mengambil senapan dan menembak Baby tadi. Terdapat ruangan mengharuskan Henry membuka sedikit ekstra. Ketika ia masuk, seekor kelinci meminta ampun. Namun sayang Atticus memenggal kepalanya. Setelah itu ia menyadari Henry masuk di ruang eksekusi miliknya. Atticus menyayangkan andai saja Henry tak keluar, karena setelah itu gilirannya dieksekusi. Atticus segan keheranan. Henry bisa keluar. Atticus banyak sekali berbicara hal tak berguna. Ia berpendapat Henry memiliki kesamaan sikap dengan Wojciech. Atticus sudah merasa puas menyampaikan pendapat kepada Henry. Tak ingin kembali mendengar yapping dari Atticus. Ia memutuskan langsung menembak mati saja. Setelah membawa mayat Atticus dan Baby keluar menuju gerobak, ia mendorong sampai ke garasi tempat eksekusi milik Wojciech. Seperti biasa, kepala dipotong, tubuh dikuliti, dan anggota tubuh dipotong-potong. Henry masuk ke dalam rumah. Lampu kelap-kelip dan musik pesta kembali diputar. Namun saat mendekat ke salah satu ruangan, Wojciech duduk menundukkan kepala yang dipegang dengan kedua tangan seperti menunjukkan rasa lesu. Wojciech berbicara dengan Henry. "Oh, kamu kembali. Mencari satu, malah pulang dua. Kamu sangat beruntung. Tahukah kamu peluang untuk dilahirkan? 1/10 pangkat 2 juta. Itu 2 juta angka nol. Keberadaan kita sendiri menentang probabilitas. Pada akhirnya, ini seperti lemparan koin. Kesempatan kelima, iya atau tidak. Ada atau tidak ada. Tinggal satu perburuan lagi. Harus kuakui, kau benar-benar berbakat dalam hal ini. Jadi, ceritakan bagaimana perasaanmu tentang apa yang telah kamu capai sejauh ini. Dari pertanyaan ini, kita diberikan dua pilihan. Memilih untuk bilang kalau semua itu tindakan yang jahat, atau berkata itu semua sebuah bentuk mempertahankan diri. Apabila memilih itu adalah tindakan yang jahat, Wojciech menjelaskan pada beberapa jenis hewan pengerat, jika sumber daya langka, anaknya lemah, atau bahkan jika induknya stres, ia akan memakan anaknya hidup-hidup. Bukan pembunuh bertopeng yang kamu lihat di televisi, melainkan tetanggamu. Orang yang mengantarkan suratmu, sopir bus yang mengantarkan anak-anakmu ke sekolah. Apa kamu tidak mengerti? Apabila memilih jawaban itu adalah bentuk mempertahankan diri, Wojciech merespon setuju dan sependapat. Dan ya, Wojciech kembali merespon ke hal yang sama sebelumnya, yaitu tentang bukan pembunuhan bertopeng. Kemudian Wojciech menginginkan perburuan terakhir. Ia meminta Henry mencari Simimorphus, spesies terakhir dari jenisnya di daerah sana. Jika mengambilnya, maka akan menyebabkan kemunahan. Wojciech mengatakan agar memeriksa jalan di belakang gudang yang menuju ke sebuah rongsokan. Henry pun segera pergi.
Henry menelusuri berbagai ruangan. Tiba-tiba ia disambut topeng di sana. Suara muncul entah dari mana berasal, mengatakan apakah daging yang telah diburu kurang. Ia meminta Henry membalikkan badan secara pelan. Dan benar saja, seseorang bertopeng sudah berdiri di hadapan Henry. Pria itu kaget kalau Henry adalah manusia. Sontak ia melepaskan topeng karena mengira dirinya manusia sendiri di sini. Pria itu mengatakan, kami adalah sekelompok orang. Kami tinggal di tempat barang rongsokan, bertahan hidup dengan apapun yang bisa kami temukan. Mulai menghilang saat aku menyadari kami sedang diburu. Sudah terlambat. Terbangun suatu malam karena teriakan. Keluar dan menemukan darah dan daging cincang. Tinggi berbulu oranye lebat. Telinganya seperti kucing. Ia sedang mencabik-cabik teman-temanku. Aku menyelinap keluar sebelum ia melihatku. Aku tahu tempat barang rongsokan itu tidak aman. Pria itu menjelaskan semua kejadian dirinya. Ia menemukan topeng yang membuat dia, yaitu orang yang pria itu maksud, tak datang lagi. Pria itu sudah punya rencana untuk menyingkirkan dia. Orang itu kemudian meminta bantuan kepada Henry. Saat pria bertopeng menjelaskan kalau bangunan ini ada sesuatu di bawah dan ia berusaha memperbaiki liftnya. Sebuah benda oranye mengendap-endap di belakang pria topeng. Ternyata itu adalah Mojave. Sudah rasa waktunya yang pas, ia langsung membelah tubuh pria topeng menjadi dua bagian dengan kuku tajamnya. Mojave bertanya, kalau mangsa itu terlalu menguntungkan. Kita diberi dua jawaban pilihan lagi. Memilih berkata ya, kamu benar, atau langsung mengambil topeng. Kita memilih untuk langsung memakainya saja. Mojave menganggap kalau Henry setuju. Ia meminta agar melepaskan saja. Mojave meminta menangkap dan meninggalkan area tempat ini. Tak perlu Henry memotong dan menguliti mayat. Ia meminta agar langsung memasukkan pria itu ke ruang bawah tanah. Henry membawa setengah tubuh pria itu dan langsung saja melemparkannya. Henry masuk ke dalam rumah Mojave lagi. Sebuah ruangan menuju arah bawah tanah. Koleksi kepala hewan milik Mojave ada di sana, serta catatan keterangan pembunuhan dan tanggal setiap hewan itu dibunuh tertulis di setiap catatan. Henry masuk kembali di ruangan dan Mojave sedang sibuk memotong-motong mayat di situ. Mojave kembali membicarakan soal kehidupan. Inti dari pembicaraan Mojave tertuju pada pertanyaan semuanya sudah berakhir. Apakah semua ini sepadan setelah Henry merenggut setidaknya 12 nyawa yang dilakukannya hanya dalam satu hari satu malam saja? Memilih jawaban ya atau tidak. Kita memilih jawaban ya saja. Mojave merespon senang. Akhirnya Henry merasakannya. Mojave mengapresiasi Henry yang tak pantang menyerah, membiarkan dirinya mati begitu saja di padang pasir. Momen yang ditunggu-tunggu Henry telah tiba. Ia diberi aki oleh Mojave. Dirinya dinasihati agar tak masuk lebih dalam ke gurun, sebab ada beberapa hal yang sebaiknya tak dilihat. Sekarang Mojave meminta keluar dari ruangan. Henry pun senang dan mengambil aki di meja. Catatan buku karangan Mojave kembali terlihat. Buku itu menginformasikan orang-orang pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Mojave? Bagaimana dia bisa sampai pada titik ini? Apa yang salah dengannya? Itu sulit dijawab. Bagi sebagian orang, yang salah adalah benar. Ketidaksempurnaan membentuk karakter. Mesin-mesin berpikir tidak akan pernah memahami hal itu. Di mana letak kegembiraan dalam ulangan yang terkontrol? Keacakan adalah ketiadaan pola, bukan ketiadaan makna. Orang-orang terus mencari keteraturan, semacam kebenaran sempurna. Aturan berakhir. Setiap orang harus berperilaku baik dan setiap pilihan yang mereka buat harus sesuai dengan kotak berlapis kecil yang rapi. Itulah kewarasan dan keamanan. Saya menyebutnya sangkar. Jika kau menyingkirkan setiap kekurangan dari dirimu, akankah kau masih hidup? Kau hanya akan menjadi mesin kosong yang berpura-pura bernapas. Aku tak ingin tahu apa yang salah. Aku ingin tahu apa yang benar. Catatan berakhir di situ. Setelah membaca, Henry keluar dari basement. Dan kenapa Mojave tetap mengikuti? Bombastic side-eye. Henry keluar rumah. Langit sudah terlihat sedikit terang menunjukkan suasana pagi hari. Entah kenapa, Mojave tetap mengikuti Henry dari belakang. Henry kemudian memasang aki untuk menggantinya dengan yang baru. Mobil akhirnya sudah bisa menyala kembali. Henry masuk ke dalam mobil dan cerita selesai. Bagaimana caranya? Rasanya game ini memiliki keistimewaan tersendiri. Kita mungkin mulai dengan tokoh utama yang menyebabkan semua kejadian ini. Ya benar, itu adalah Mojave, bukan Henry. Tapi sebelum itu, kenapa semua makhluk di sana adalah hewan yang seperti manusia?
Kita bisa melihat dari pertama kali Henry masuk di kawasan terlarang yang pastinya sebelum dirinya ke sana, orang sekitar sudah tahu ada makhluk aneh di kawasan itu. Penyebab hewan itu bisa berbicara juga tak diberitahu asal-usulnya oleh developer. Oke, kembali ke Mojave. Asal-usulnya dijelaskan pada saat kita menemukan catatan Mojave di kawasan dekat gereja. Pada saat kecil, ia sudah tak memiliki orang tua, bahkan nama. Ia sudah hidup sendiri mencari harapan yang lebih baik. Hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Semua itu membuat dirinya menjadi seorang kucing yang bijak, berkarisma, ganteng. Maksudnya memiliki aura tersendiri. Ia juga seekor hewan yang ahli dalam membuat keputusan, ahli filosofi, psikologi, dan memainkan peran. Terbukti dari setiap catatan yang dibuat, kata-kata yang selalu ia katakan dan tindakan yang ia lakukan. Mojave mampu membuat dirinya yang merupakan hewan bisa menundukkan manusia, yaitu Henry, untuk mengikuti perintah yang harus dilakukan, bahkan membunuh sekalipun. Sayangnya, ia memiliki sikap psikopat di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan Henry? Apakah ia MC yang bodoh? Tidak juga. Henry hanya ingin bertahan hidup saja, melakukan apa saja diperintahkan oleh Mojave. Itu semua memang agar ia mendapatkan aki yang dibutuhkan mobilnya. Orang bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawanya yang terancam, walaupun harus menghilangkan nyawa lain. Lagi pula, Henry tak pernah benar-benar membunuh manusia, karena semua yang dibunuhnya adalah hewan, walaupun manusia bertopeng itu pun Mojave pelakunya. Sebetulnya, apakah Henry bisa selamat dengan cepat? Bisa saja jika waktu Henry bertemu keluarga Garvey Morpus, alias rusa yang memiliki harapan, John bisa memperbaiki mobil. Akan tetapi, Jane malah suka dengan Henry yang memancing kemarahan John. Apakah Henry hanya sebagai alat oleh Mojave? Ya, benar. Sebetulnya Mojave bisa saja langsung membunuh hewan yang dibunuh oleh Henry. Namun, beberapa kasus mengharuskan Henry yang melakukannya agar lebih mudah. Contohnya, akses mudah Henry masuk ke rumah keluarga Garvey Morpus, datangnya Henry di gereja yang menjadi simbol karunia ilahi, akses masuk di rumah Atticus, dan kepercayaan pria bertopeng pada Henry. Semua itu hanya dapat dilakukan olehnya. Mojave tak akan bisa. Ya, sebetulnya Henry bisa saja membunuh Mojave. Tapi setiap ia menodongkan senapannya, Mojave selalu bilang, "Jangan coba-coba saat kau menarik pelatuknya. Lehermu sudah tergantung di dadamu, dan pikiran terakhirmu adalah di mana letak kesalahannya." Perkataan Mojave menunjukkan kemenangan mental tanpa aksi fisik, di mana ketenangan, keyakinan, dan kata-kata lebih menekankan daripada senjata itu sendiri. Alhasil membuat Henry berpikir dua kali saat ingin membunuh Mojave, sang ahli manipulasi. Apakah Mojave yang cerdik itu punya kelemahan? Ya, dirinya punya kelemahan, yang dimana pada saat ke ruangan pria bertopeng, jebakan mengagetkan topeng-topeng itu membuat Mojave merasa gelisah dan ketakutan. Akan tetapi, setelah semuanya sudah dilewati Henry, Mojave pun sudah tak punya rasa takut lagi. Walaupun jika saja Henry memakai topeng, dan kemudian menodongkan senjata ke arah Mojave, perbuatan itu akan percuma saja. Semua kendali sudah ada di tangan Mojave. Lebih mudahnya seperti ini. Kau ingin membunuhku? Itu seperti saja kau membunuh dirimu sendiri. Sudah segitu saja penjelasan dari gua. Sebetulnya masih banyak lagi, namun durasi video akan sangat panjang. Jadi kita masuk ke segmen berikutnya. Ya, dapat disimpulkan sebenarnya Mojave bisa saja untuk mengakhiri ending video ini dengan cara membunuh Henry. Mungkin kalian juga berpikir seperti itu. Namun, itu tidak. Kita sebagai pemain harusnya menerima keputusannya apapun yang terjadi, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan perasaan ketidakberdayaan yang mutlak itu memang menakutkan. Bisa dikatakan ending ini sudah sangat pas ditampilkan. Seperti biasa, ambil pesannya. Game ini memberi pelajaran tentang kekuasaan tak selalu semestinya berpusat pada kekuatan, namun justru dari pikiran. Mojave mengajarkan kepada kita, seburuk-buruknya dirinya, ia tak pernah mengingkari janjinya. Ingin mendengar cerita game lainnya? Tekan like, subscribe, dan juga beri hype untuk dukungan dan perkembangan channel ini. Karena sebetulnya setiap orang memiliki rasa empati untuk membantu orang lain, sebab dirinya sendiri juga pasti mengalami posisi itu. Bapak Story izin undur diri, sampai jumpa.